Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pada dasarnya setiap orang maupun lembaga boleh menggalang dana publik untuk disalurkan kepada korban banjir Sumatera. Namun Mensos menggarisbawahi siapapun yang mengumpulkan donasi sebaiknya mengajukan izin kepada pemerintah terlebih dahulu. Maraknya aksi penggalangan dana atau pendonasi untuk para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh berbagai pihak termasuk artis dan influencer mendapat sorotan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi tersebut. Menurutnya perlu izin sebelum membuka donasi, di mana izin tersebut dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidaklah rumit. Mensos mengungkapkan jika di tingkat nasional harus meminta izin dari Kementerian Sosial dan untuk tingkat kota kabupaten bisa melalui dinas sosial setempat. Untuk penggalangan dana skala besar juga harus ada standar audit profesional yang bertugas melaporkan rincian penggunaan uang donasi. Misalnya dana di atas 500 juta harus menggunakan auditor. Terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Mensos mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mematuhi aturan izin penggalangan dana agar kegiatan sosial demi membantu sesama bisa berjalan tertib dan terarah. Detik-detik tanah longsor nyaris menimbun rumah terekam kamera warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara banyaknya tanah longsor dan terpan yang belum tersentuh alat berat mengakibatkan ribuan warga Agam masih terisolir di jorong-jorong di beberapa kecamatan. Kamera warga merekam detik-detik tanah longsor disertai pohon tumbang yang nyaris menimpa rumah warga di Jorong Patapayan, Kecamatan Palukuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Material longsor menutup badan jalan dan memutus akses utama Bukit Tinggi menuju Medan dan menghambat pendistribusian bantuan. Petugas menerjunkan alat berat untuk membuka akses jalan. Sejak longsor besar 24 November lalu, ruas air Kijang Harasam putus total sepanjang lebih dari 2 km menutup total akses menuju jalan raya lintas Sumatera. Yang satu tertimpa longsor sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat sudah sekitar 1 minggu lebih. Yang satu lagi longsor sehingga kampung Harasam itu terisolir. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Agam mencatat per 9 Desember pagi 228 jiwa masih terisolasi. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama masa tanggap darurat masih berlangsung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa sore. Tingginya intensitas hujan tersebut membuat air sungai Aek Garoga nyaris luber hingga warga panik berhamburan. Air naik. Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Airnya udah naik, air naik. Hal ini terjadi lantaran air sungai Aek Garoga mendadak naik hingga sebatas jalan. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang.
Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Sementara warga menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Dari Riau mau ke mana, Bang? Ngerjain jalan. Mau ke? Ngerjain jalan tadi. Oh. Baliknya dari sini. Hujan kayak ini kayak mana ini, Bang? Hingga saat ini, warga belum kembali ke Desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagia melaporkan. Ribuan orang masih mengungsi ke sejumlah titik aman akibat rumahnya hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara. Di Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, anak dan lansia menempati tenda seadanya di perkebunan sawit. Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir. Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Akibatnya warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Ketinggian air antara 60 hingga 80 cm menyulitkan aktivitas warga sejak beberapa hari terakhir. Bahkan genangan air di permukiman warga sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap, dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit untuk warga. Warga berharap pengoperasian waduk diharapkan menjadi solusi utama untuk membuang genangan air ke Sungai Sei Batang Serangan agar kondisi permukaan kembali normal. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan.